Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai macam-macam penyembelihan, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan bagi penyembelih, serta kewajiban yang berkaitan dengan penyembelihan. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai materi ini. Yang pertama yaitu macam-macam penyembelihan. Ya. Sebelum kita bahas mengenai macam-macam penyembelihan ini, saya akan jelaskan bahwa pada dasarnya penyembelihan itu merupakan perkara yang bersifat ta'abudi. Ya, apa yang dimaksud dengan ta'abudi adalah tata cara penyembelihan hewan itu ditentukan oleh syariat, ya. Karena itu kita tidak diperbolehkan menyembelih dengan sekehendak hati kita sebagai bentuk penghambaan kita, ya, sebagai abdi, ya, ta'abudi ilallah, ya, untuk menjalankan perintah Allah dalam hal menyembelih hewan. Dalam suatu kondisi tertentu, penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya atau yang disebut dengan makdur alaih, dan penyembelihan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar, ya, disebut dengan gairu makdur alaih. Baik, bagaimana dengan penyembelihan terhadap hewan yang makdur alaih? Dalam keadaan makdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar. Apa itu? Yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zab. Apa yang dimaksud dengan zab? Zab merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher hingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zab berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Jadi macam-macam pembelihan ini, yang pertama ya, bahwa ada hewan yang bisa disembelih dengan cara normal, ya, dengan cara normal, yaitu melalui memutuskan urat pangkal lehernya, ya, baik di atas dada dan dengan cara zab, ya. Apa itu tadi zab? Memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang dimaksud dengan hewan makdur alaih, gairu makdur alaih, ya, yaitu hewan yang digolongkan kategori makdur alaih, ya. Hewan yang makdur alaih terbagi atas hewan buruan, ya, dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah
dan mempercepat kematiannya. Ya. Jadi hewan yang kondisinya liar itu bisa dimatikan dengan benda tajam lainnya, ya, seperti panah atau pedang, dan tidak boleh menggunakan tulan atau gigi termasuk tulan, ya. Atau seperti pada penjelasan sebelumnya, kuku pun dilarang, ya. Kalau ada yang bisa dengan menggunakan kuku mematikan hewan liar, ya, mungkin bisa mematikan, tetapi dilarang di dalam agama Islam. Selanjutnya kita bahas mengenai hal yang harus diperhatikan, ya. Dalam menyembelih binatang tetap harus memperhatikan hal-hal tertentu, ya, yang diatur di dalam ajaran agama Islam, syariatnya. Ya, yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Ya. Rasulullah SAW tidak hanya berbuat baik terhadap binatang, ya. Dalam kesehariannya Rasulullah SAW memiliki pedang yang selalu dirawatnya, ya, selalu dibersihkannya, ya, walaupun pedang itu termasuk benda mati, ya, bukan makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan hewan sendiri yang akan disembelih? Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik dalam penyembelihan binatang. Dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun proses ketika menyembelih, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jadi tidak boleh misalnya hewan yang akan disembelih itu disiksa dengan alasan supaya cepat mati. Misalnya direndam dulu di dalam air, ya, ayam direndam dulu di dalam air, ya, atau sapi disetrum dulu, ya, baru disembelih. Nah, itu kan namanya membuat binatang menjadi tersiksa. Kemudian yang kedua, binatang yang masuk kategori makdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya, ya, sebaiknya dipotong urat tempat makan dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus diputus, ya. Sedangkan binatang yang masuk kategori gairu makdur alaih, yang tidak dapat disembelih lehernya karena binatang itu liar atau jatuh ke dalam lubang atau sebab darurat lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asal dia mati karena luka itu, ya. Dalam kondisi tertentu ada hal yang membolehkan binatang itu tidak disembelih melalui lehernya. Ini sudah masuk kategori darurat, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara sebisa mungkin membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan, ya. Kita tidak ingin hewan itu terlalu lama merasakan kesakitan, ya. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban dalam menyembelih, ya. Di antaranya hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher, sudah dijelaskan tadi, memotong bagian tenggorokan dan bagian kerongkongan. Selanjutnya memotong 2 buah urat nadi, ya, baik yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah pada leher bagian atas,
yang disebut dengan haq, dan leher bagian bawah atau labbah. Ya, dalam proses penyembelihannya diharuskan untuk melakukan satu, pemotongan jalan nafas, yang kedua pemotongan jalan makan dan minum, hingga dari leher hingga lambung, kemudian memotong juga al-wajdain, ya, yaitu dua otot yang berbeda di lipatan leher. Ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai macam-macam penyembelihan, hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan dan kewajiban dalam menyembelih. Kita akan bahas materi terakhir pada pertemuan keempat nantinya. Cukup sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.